Bapak Ibu guru hebat, saya Suster Igniosa Kevi, Kepala Sekolah SD Katolik Kanosa Kupang, akan berbagi praktek baik pengimbasan kurikulum merdeka. Mau tahu tentang KOSP tapi masih bingung? Jangan khawatir, Kanosa hadir untuk Anda. Kurikulum Merdeka adalah inisiatif dari pemerintah untuk memberikan kebebasan dan kreativitas kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan program pembelajaran yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Pada tahun 2021, malam penuh mencekam, badai seroja menggoncang kota Kupang. Aliran listrik terputus dan sulit mengakses internet. Bersama dengan itu, Kemdikbud melakukan perekrutan sekolah penggerak yang nantinya menjadi katalis pengimbasan kurikulum merdeka kepada sekolah-sekolah lain melalui seleksi kepala sekolah penggerak. Setelah dinyatakan lulus seleksi, kami dibekali dengan beberapa kegiatan diantaranya. Training selama 3 minggu secara online dan mengerjakan tugas pada LMS, coaching pelatih ahli untuk kepala sekolah, BIMTEK, kegiatan PMO, workshop, dan loka karya. Di intern guru SD Katolik Kanosa, kami melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk mempersiapkan tim sekolah dalam melakukan kegiatan pengimbasan implementasi kurikulum merdeka pada sekolah-sekolah yang bukan sekolah penggerak. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain. Yang pertama, kegiatan in-house training selama 6 hari. Yang kedua, tim kami melakukan penyusunan perangkat ajar. Yang ketiga, workshop penguatan implementasi kurikulum merdeka untuk mempersiapkan tim sekolah dalam kegiatan pengimbasan implementasi kurikulum merdeka. Tantangan yang dihadapi oleh sekolah dalam melakukan pengimbasan kepada sekolah-sekolah sekitar dan di kabupaten ini mencakup beberapa aspek. Salah satu tantangan utama adalah keberagaman dan kebutuhan dari tingkat perkembangan setiap sekolah yang kami kunjungi berbeda-beda. Setiap sekolah memiliki karakteristik yang unik, termasuk perbedaan dalam fasilitas, sumber daya manusia, kurikulum, dan masalah-masalah spesifik yang dihadapi seperti: yang pertama, belum siapnya sumber daya manusia, dalam hal ini guru, baik dari intern tim kami maupun dari sekolah imbas. Yang kedua, semua guru belum pernah mendapatkan pengetahuan tentang materi kurikulum merdeka dan tidak tahu bagaimana cara menyusunnya. Yang ketiga, sekolah-sekolah baik di Kota Kupang maupun di Kabupaten Kupang memiliki kesiapan mengimplementasikan kurikulum merdeka secara berbeda-beda. Yang keempat, sarana dan prasarana kurang mendukung untuk segera melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini mengharuskan tim dari sekolah untuk dapat beradaptasi dengan cepat dan fleksibel terhadap kebutuhan yang berbeda-beda di setiap lingkungan sekolah yang kami kunjungi. Dari situasi dan tantangan yang dihadapi sekolah-sekolah imbas di atas, maka kami sebagai narasumber berbagi praktek baik pengimbasan implementasi kurikulum merdeka melakukan beberapa langkah. Yang pertama, membentuk tim pengimbas. Tim pengimbas sekolah dipilih dari guru, komite pembelajar, dan guru yang memiliki kemampuan dalam implementasi kurikulum merdeka, serta diperkuat dengan pemberian SK oleh kepala sekolah. Yang kedua, tim sekolah membuat jadwal dan rundown kegiatan pengimbasan. Jadwal pengimbasan dan rundown kegiatan dibuat setelah tim sekolah menerima surat permohonan narasumber pengimbasan dari sekolah-sekolah imbas dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah.
Yang ketiga, tim sekolah menyiapkan materi presentasi. Pada langkah ini, tim sekolah berkoordinasi dengan sekolah imbas terkait pilihan kesiapan sekolah. Misalnya, sekolah yang memilih melaksanakan kurikulum 13 namun menerapkan beberapa prinsip dalam kurikulum Merdeka, tim kami dalam menyiapkan materi menentukan beberapa prinsip yang akan disampaikan agar dipadukan bersama kurikulum 13. Yang keempat, tim SD Katolik Kanosa melakukan pengimbasan. Mengawali kegiatan pengimbasan bersama sekolah imbas, terlebih dahulu diajak untuk melakukan analisis lingkungan belajar dan analisis kebutuhan satuan pendidikan menggunakan analisis SWOT. Yang kelima, tim pengimbas SD Katolik Kanosa bersama sekolah imbas membuat rencana tindak lanjut. Yang keenam, tim pengimbas SD Katolik Kanosa melakukan monitoring. Pada langkah ini, sekolah imbas mengirimkan hasil penyusunan kurikulum dan perangkat ajar kepada kami sebagai bentuk evaluasi dan perbaikan. Dampak atau hasil dari aksi di atas adalah terbentuknya tim pengimbas SD Katolik Kanosa yang siap mengimbaskan ke sekolah lain. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia di intern sekolah dan sekolah imbas. Tim SD Katolik Kanosa dapat menyediakan materi sesuai kebutuhan sekolah imbas. Sekolah imbas dapat menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan sesuai karakteristik sekolah, lingkungan belajar, kebutuhan peserta didik, dan sarana prasarana sekolah. Berikut adalah kesan dari sekolah-sekolah imbas kami. Kesan yang kami terima dari sekolah imbas adalah bahwa baru kali ini kami mendapatkan narasumber yang bukan saja menyampaikan materi lalu pergi, tapi betul-betul mendampingi sampai paham. Safe, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Oftensius Sabaat. Saya dari SDK Rusamistika. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa dalam proses perkembangan yang kami dapat dari in-house training dari SDK Kanosa, dampak positif bagi saya sangat tertarik dan juga menambah wawasan saya menjadi guru yang baik dan juga menambah pengetahuan saya dalam mendidik murid-murid dalam perkembangan sama. Terima kasih. Dampak pendampingan PMM bagi saya, yang pertama itu merupakan pengalaman baru untuk saya terutama, dan yang kedua lewat pendampingan PMM pengetahuan saya juga semakin bertambah lewat aplikasi yang ada di PMM terutama dalam pelatihan mandiri. Kemudian yang ketiga, saya bersama teman-teman kami berkolaborasi dan kami mampu menghasilkan sebuah aksi nyata yang tentunya dampak kedepannya adalah juga akan memotivasi kami, terutama saya, dalam meningkatkan kompetensi saya, terutama dalam kualitas pembelajaran di kelas yang tentunya berdampak atau berpusat pada peserta didik. Inilah presentasi pengimbasan kurikulum Merdeka dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia.